SMK swasta di Jambi kekurangan siswa. Residivis pencuri burung kontes ditangkap. Dari hobi kambing hasilkan cuan jutaan rupiah. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya, Suci Anissa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara memasuki tahun ajaran baru, sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Jambi kekurangan siswa. Akibatnya banyak sekolah swasta terancam tutup dan pemerintah diminta untuk memperhatikan. Sepekan memasuki tahun ajaran baru, SMA swasta Ferdi Ferry dan SMK swasta Revani Indra Putra di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi masih kekurangan siswa. Biasanya SMK swasta Revani Indra Putra dapat menampung siswa 6 kelas, kini berkurang menjadi 4 kelas, diisi 30 siswa setiap kelasnya. Namun sampai saat ini, 4 kelas yang dibuka belum terisi penuh. Kurangnya siswa ini menjadi perhatian pemerintah dan sistem zonasi menjadi persoalan di tengah banyaknya sekolah swasta yang tutup. Ya, kalau gambaran di SMK kita ini kan biasanya dari tahun-tahun itu, tahun sebelumnya, kita itu kan SPMB itu memang dimulai dari awal dan penutupan itu setelah bulan-bulan Agustus. Karena kalau kita swasta ini tidak sama dengan negeri. Kota kita biasanya itu kan sampai 5 kelas atau 6 kelas. Pada tahun-tahun 4 tahun yang lewat, itu kitanya kota kita lebih. Tapi semenjak mungkin negeri itu menambah kelas, sekolah semakin banyak negeri, ya kini kita daya tampung kelas kita itu kan jadi biasanya dapat 6, ini dapat 4. Jadi ada pengurangan yang agak signifikan gitu. Harapan kita ya pemerintah Provinsi Jambi itu harus bijak. Dia harus memperhatikan, jangan hanya memperhatikan sekolah negeri saja, tetapi memperhatikan sekolah swasta. Karena boleh dibilang hampir 70% sekolah di Jambi, SMA-SMK itu swasta. Jadi boleh dibilang anak didik kita tuh banyak di swasta, tetapi tolong ya pemerintah tuh bijak membantu sekolah swasta, jangan memperhatikan sekolah-sekolah negeri, menambah daya tampungnya, menambah sekolah sehingga swasta tuh terpinggirkan gitu. SMA swasta Ferdi Ferry Kota Jambi tahun ini hanya menampung siswa untuk 2 kelas. Akibat kekurangan siswa, pihak sekolah masih membuka pendaftaran. Untuk tahun ini jadi kita itu menyediakan 2 kelas. Jadi untuk tahun ini itu sudah cukup 2 kelas. Cukup 2 kelas. Cuman kalau siswa masih diterima karena untuk kuota itu masih ada. Itu 2 kelas itu ada berapa siswa itu? Untuk saat ini sudah 50 ya. Artinya 25 siswa satu. 25 siswa ya. Jadi untuk kelas itu kan masih bisa 25, tapi untuk sesuai peraturan itu tidak. Kalau sistem donasi ada terganggu juga karena memang dari beberapa yang ambil formulir itu memang masih nunggu dari negerinya. Harapannya ya kalau memang di pemerintah daerah itu memutuskan satu misalnya domisili, ya kalau sudah tutup ya beneran tutup, nggak ada lagi pembukaan. Jadi memang benar-benar ditutup lah, nggak ada aturan gitu. Sesuai ikutilah aturan. Jadi yang memang orang tua yang sudah nggak diterima itu nggak ada harapan lagi ke situ. Sekolah swasta di Jambi akan membuka pendaftaran bagi siswa baru hingga bulan depan untuk mengisi kekurangan siswa. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Memasuki tahun ajaran baru, toko buku Gramedia Jambi sediakan berbagai diskon perlengkapan sekolah. Tingginya antusias warga yang membeli buku pelajaran meningkatkan penjualan. Toko Gramedia Jambi di Jalan Sumantri, Brojonegoro, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, mengalami lonjakan pembeli. Tingginya antusias warga membeli perlengkapan sekolah terjadi selama masa libur. Diprediksi sepekan ke depan menjadi puncak penjualan.
Toko Gramedia pun menyediakan promo 10% untuk berbagai jenis perlengkapan sekolah. Sebagian orang tua memilih berbelanja di toko Gramedia karena semua perlengkapan sekolah tersedia. Bahkan pembeli rela datang dari Kabupaten Merangin belanja perlengkapan sekolah anaknya. Buku sekolah untuk anak. Oh iya. Ya, buku sekolah untuk anak. Tahun ajaran baru ya? Ya, untuk tahun ajaran baru. Untuk pelajaran SD apa? Pelajaran SD, sekolah tingkat dasar. Oh jadi setiap kita rutin ya Bu belanja ke sini nemani anak ya? Iya, insya Allah rutin kalau pas tahun ajaran baru berangkat ke Jambi untuk beli keperluan anak-anak. Kita dari mana? Kami dari Merangin. Dari Merangin? Dari Merangin. Oh memang sengaja jauh ke Jambi untuk kebetulan beli? liburan, sekalian beli pas mau masuk tahun ajaran baru beli buku untuk anak sekolah. Jadi setiap mau ajaran baru ada promo di sini? Iya, ada promo. Harganya juga murah, terjangkau. Dan insya Allah di Gramet lengkap ya? Buku yang ada buku tulis, ada juga buku cetak-cetaknya untuk anak-anak belajar. Oh jadi itu makanya kita selalu belanja di sini? Lonjakan pembeli di Gramedia Jambi sudah terjadi selama masa libur jelang masuk tahun ajaran baru. Beberapa tahun belakangan, pembeli buku di Gramedia semakin meningkat. Selama awal Juli 2025, penjualan perlengkapan sekolah untuk dalam rangka menyambut tahun ajaran baru tahun 2025 sangat antusias, sangat bagus jualannya, di mana toko buku Gramedia juga memberikan banyak promosi-promosi, diskon-diskon untuk para orang tua, murid-murid yang mau akan masuk sekolah yang baru, naik kelas baru. Promonya banyak sekali Mas, mulai dari peralatan tulis, perlengkapan tulis, buku tulis, tas sekolah, kaos kaki, sampai yang lainnya, banyak sekali promonya. Jadi bahkan alat musik untuk perlengkapan keperluan sekolah juga banyak promonya. Jadi artinya perlengkapan sekolah semuanya ada di sini Bang? Ada. Sampai buku tulis semuanya, buku sampai pelajaran juga ada semuanya. Promosinya masif, didukung oleh banyak bank, sehingga para customer memudahkan untuk pembayarannya. Oke. Dan ada tambahan-tambahan diskonnya bila mana menggunakan bank tertentu tadi yang disampaikan. Untuk di Jambi khususnya ya, untuk daya beli, untuk minat baca nulis segala macam dan perlengkapannya, ya puji Tuhan mengalami pertumbuhan dari tahun 2024. Ya. Karena tolak ukur kami sejak dari tahun sebelumnya. Gitu. Ya. Bahkan mungkin dari tahun 2023, 2024, 2025 juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik, sangat signifikan. Toko Gramedia Jambi selalu menyediakan diskon setiap kali masuk tahun ajaran baru. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan area Pasar Minggu, Kota Bengkulu menolak dipindahkan oleh petugas dan sempat memberontak saat Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegur mereka. PKL yang berjualan di badan jalan ini melanggar aturan meski sebelumnya sudah disiapkan lahan pasar untuk mereka berjualan. Pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan area Pasar Minggu, Kota Bengkulu menolak dipindahkan oleh petugas dan sempat memberontak saat Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menegur mereka. PKL yang berjualan di badan jalan ini melanggar aturan meski sebelumnya sudah disiapkan lahan pasar untuk mereka berjualan. Keributan bermula saat Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi melakukan sidak di area badan jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu yang menjadi lokasi pedagang kaki lima berjualan. Dedi Wahyudi sempat menegur dan menyebut PKL dilarang berjualan di area badan jalan karena mengganggu arus lalu lintas. PKL juga sudah disiapkan lapak gratis untuk berjualan yang berada di dalam pasar. Situasi mulai memanas saat petugas Satpol PP akan mulai menertibkan lapak PKL. Sejumlah pedagang memberontak dan berteriak ke arah rombongan wali kota menolak untuk dipindahkan. Dedi Wahyudi menyebut penertiban dilakukan guna merapikan kondisi pasar yang semeraut akibat banyaknya PKL yang berjualan di jalan. Ini kita rapikan, tapi jalannya masih macet para pedagang. Baunya juga kurang enak. Maka Pak Satpol PP lagi mencari akal, pendekatan, membujuk. Tapi ketika sudah dibujuk juga tidak bisa, ya kita tentu akan pendekatan yang lebih tegas lagi. Tujuannya apa? Untuk masyarakat yang belanja nyaman, yang jualan juga nyaman. Pak, ada tempat Pak, banyak di dalam. Ia menegaskan akan menindak tegas dan memastikan ke depan tak ada lagi PKL yang berjualan di badan jalan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.
Sempat menggunakan gedung Bapeda, Ditlantas Polda Bengkulu dalam waktu dekat akan memiliki gedung pelayanan BPKB baru. Gedung yang terletak di Kelurahan Bentiring, Permai, Kota Bengkulu ini dijadwalkan rampung pada akhir 2025 mendatang. Peletakan batu pertama yang dipimpin oleh Kapolda Irjen Mardiono menandakan dimulainya pembangunan gedung baru pelayanan BPKB Ditlantas Polda Bengkulu. Nantinya di lokasi ini akan menjadi pusat pelayanan BPKB baik mutasi dari luar maupun mutasi keluar daerah, meliputi pengecekan fisik hingga registrasi. Gedung BPKB prototipe milik Polda Bengkulu ini berdiri di atas lahan hibah Pemkot Bengkulu dengan luas 2.300 meter persegi. Dana pembangunan berasal dari anggaran Polri senilai 38 miliar rupiah. Sebelumnya Polda Bengkulu belum memiliki gedung pelayanan BPKB dan menumpang di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Dengan adanya gedung pelayanan BPKB ini, diharapkan kualitas pelayanan registrasi hingga identifikasi kendaraan dapat lebih mudah. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang registrasi dan pengemudi kendaraan bermotor, khususnya di bidang pelayanan BPKB. Pelayanan BPKB ini yang kita ketahui sama-sama yaitu seperti misalkan ada mutasi kendaraan dari Jakarta ke Bengkulu, dari Bengkulu ke Jakarta, dan dari tempat lainnya sebaliknya juga. Ini kita berikan fasilitas yang lebih baik di gedung BPKB ini nantinya. Proses pembangunan gedung ini ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025, sehingga bisa difungsikan pada awal tahun 2026. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat 43 hektar hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mencatat 43 hektar hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi, terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun. Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Provinsi Jambi menyebutkan 43 hektar hutan dan lahan dilaporkan terbakar. Kabupaten Sarolangun wilayah dengan kebakaran terluas, disusul Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyebab kebakaran lahan dan hutan diduga akibat aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar, ditambah cuaca panas dalam beberapa pekan terakhir. Hutan dan lahan yang terbakar ini merupakan daerah perbukitan atau lahan tidak bertuan. Api sudah berhasil dipadamkan. Saat ini Provinsi Jambi telah menaikkan status karhutla dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat karhutla. Sejauh ini sudah ada temuan kebakaran di Provinsi Jambi? Ada 43 hektar di daerah Sarolangun, tapi sudah padam. Kemarin ada di daerah Tanjab Barat itu sudah padam. Kalau yang di Tanjab Barat itu 2 hari yang lalu. Kalau yang di Sarolangun seminggu yang lalu. Lahan yang terbakar ini lahan hutan atau lahan masyarakat? Kalau yang di Tanjab Barat itu bukit. Di bukit, lahan tidak bertuan. Ini sudah statusnya siaga darurat Karhutla Provinsi Jambi. Pak Gubernur sebagai dan Satgas, Pak Danrem, Pak Kapolda sebagai Wakil dan Satgas termasuk saya, tetapi Pak Gubernur mendelegasikan sebagai pelaksana hariannya kepada Danrem. Di musim kemarau ini ya, kan Pak Gubernur sudah memberikan himbauan lah kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga wilayah masing-masing. Kepala daerah, bupati, turun kepada camat kepada desa, kepada masyarakat yang paling bawah, menghimbau untuk pada musim kemarau ini tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selama musim kemarau, masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, tim Satgas Karhutla Jambi terus melakukan hujan buatan dengan menabur 2 ton garam per hari. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, residivis pencuri burung kontes ditangkap. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.